Hai, ketemu lagi di Brother Host Indonesia. Bos, kali ini kita akan menampilkan sesuatu yang spesial dan berbeda. Jadi, pastikan lu pantengin konten kali ini dari awal sampai dengan akhir. Yang spesialnya lagi, bahwa proyek kali ini berada di area yang sangat strategis. Proyeknya bernama apa? Bernama Teras Pejaten Premium Townhouse di Jakarta Selatan. Dan kerennya lagi bos, gue berada di posisi pinggir dari Jalan Raya Pejatennya. Nih, lihat nih bos. Jadi langsung banget ke pinggir jalan raya. Jadi kalau misalkan lu termasuk orang yang memang pengen banget rumah dengan proses cepat ya, dari rumah langsung ke jalan, ini sangat mudah banget. Dan dari sini menuju stasiun Pasar Minggu hanya 5 menit aja, dan tol yang terdekat hanya 7 menitan aja. Value-nya lain apa aja dan akses strategisnya apa aja, nanti gue akan ngomong di akhir-akhir konten, makanya pantengin terus. Yuk sekarang kita masuk ke rumahnya. Gue sekarang sudah berada di depan rumahnya ya. Yang akan kita review adalah tipe Topaz, bangunan 120 untuk tanahnya 72. Dari tampak depan langsung kesimak sama kita ya bahwa ini adalah jenis-jenis rumah yang Skandinavian. Lu tahu bro, ini bangunannya 3 lantai. Jadi ini kameranya tadi agak bingung nih si Bondan nih. Agak mundur-mundur dikit. Kok tadi agak depanan nggak ketarik sampai atas gitu, makanya si Bondan tadi mundur dulu bos. Oke, ini rumahnya keren banget ya bos ya. Dari kesan awalnya rumahnya ini sangat clean ya, banyak ventilasi, dan ini kesan tropisnya ini juga dapat ya. Ada nuansa-nuansa abu, ada kremnya juga, dan ada warna-warna kopi ya dari jendelanya. Di bagian atasnya, terutama bagian genting ya, ini kan nggak kelihatan ya kalau dari kamera ini. Tadi gue udah menjauh, dan kelihatan bahwa ini gentengnya adalah plat beton ya bos ya, genteng plat beton. Nah pas bagian atasnya, pas bagian yang kuncupnya ya, kuncupnya kita lihat ada garis ke bawah, ada tali-talian ya dari bagian atas sampai ngena ke bagian topi-topiannya, bagian framing ya. Di bawahnya itu kita lihat ada 3 jendela. Ada 3 jendela pas bagian atas, itu ada jendela mati dan ada jendela aktif itu. Dan ada rosternya bro ya. Kita lihat roster ini sebenarnya membelakangi area apa sih? Nah, gua lihat di situ juga ada balkon, sepertinya itu nanti akan dijadikan jadi sejenis area taman ya bagian atas ya, atau bagian teras atas lah gitu ya. Nanti kita lihat dengan seksama. Nah, bagian bawahnya kita lihat ada framing juga yang lebih besar daripada bagian atasnya, bos. Ya, ini topi-topiannya membawahi area jendela yang jumlahnya lebih banyak daripada bagian atas. Ini bagian carportnya, bos. Jadi area carportnya ini memang dibikin lowong banget, langsung dimaksimalin dan tidak ada space untuk bagian taman. Jadi tamannya nggak dikasih gede gitu, bos, cuman kecil aja. Karena memang mau dibikin fungsional. Jadi 2 mobil bisa masuk. Untuk lantainya sendiri, ini adalah keramik teraso warna abu. Jadi ada corak-corak sedikit kayak batu alam gitu ya, warna abu, dan ada sedikit variasi kerikil-kerikil yang sebelah yang kecil ini hanya ada 2 part gini aja. Oke, bagian atasnya ini adalah kanopi yang terbuat dari alderon dan hollow ya bos ya, kualitas bagus. Bos, value dari Teras Pejaten ini, jadi lu nggak akan ngelihat banyak kabel-kabel ya di area townhouse ya, karena ini by underground bro. Jadi kelistrikan, kabel-kabel semua nggak akan kelihatan, semuanya ada di bawah gitu bos. Ini salah satu value dari Teras Pejaten. Nah, ini keren. Kenapa? Biasanya yang udah kita review ya, biasanya kalau yang model seperti ini bukan granit, biasanya pakai material seperti homogeneous style. Kalau ini clear bos, karena ini asli dari granit. Ini aja nih nggak rata. Nah, kalau seperti ini bisa dipastikan bahwa ini memang dari material granit asli. Untuk ukurannya sendiri ini adalah ukuran 60 x 120 ya bos ya. Dan ini untuk menambah cantik bagian depannya ini ada lampu. Ini ada area taman sedikit, dan ini ada jendela yang bisa dibuka tutup.
rumah contoh ini kita disediakan kabinet di bawahnya untuk nyimpan sepatu, bos. Jadi gue akan simpan sepatunya di sini. Nah, rumah ini sudah difasilitasi dengan fasilitas smart home ya, bos ya. Salah satunya adalah smart lock door. Tadi gue udah posisi terbuka, kenapa sih kekunci, makanya gue buka dulu tadi. Nah, ini pintunya, ini adalah solid panel dari kayu merbau, bukan kerbau ya bro, merbau. Oke, silakan masuk bro Bondan. Ayo bos, sekarang kita sudah ada di living room-nya. First, gue pengen bahas ini dulu, ada sofa ya. Sofanya cukup untuk 3 orang, 4 orang masih cukup lah ya. Nah, ini depannya, ini ada back wall TV yang keren banget. Back wall TV-nya di sini sudah berisi kabinet. Ini pun bisa disimpan berbagai macam hal. Gede banget ya bos. Dan ini materialnya dari plywood HPL ya bos ya. Nah, bagian belakangnya dibikin clean seperti ini aja. Ini warna abu, ya. Ada potongan-potongannya, jadi membentuk tali-talian seperti ini. Atasnya kita lihat, bos. Ini ada upselling seperti ini ya. Upselling dibikin tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu tinggi. Jadi cukup dangkal, tapi menurut gue proporsional ya, bro ya. Karena ini kan 3 lantai ya, bos. Kita lihat di belakangnya ini ada lampu LED yang membuat rumah ini terasa hangat. Ada bagian surprise dari rumah ini yang tadi gua udah spell di awal. Ini bagian pentingnya. Langsung ke sini atau gimana? Langsung aja ya. Bro, ada yang gerak bro. Nah, bos. Jadi rumah ini sudah dilengkapi sama lift. Ini rumah 3 lantai. Jadi kebayang aja kalau misalkan lift ini tidak disediakan bro. Bolak-balik dari bawah ke atas. Misalkan lu lupa nyimpan lu lupa sama kunci mobil, sementara kunci mobilnya ada di atas. Don't worry, jangan khawatir, lu bisa pakai ini. Ini kapasitas dari lift ini untuk 6 orang ini cukup. 300 kg kapasitasnya. Dan lu bro, ini apapun kondisinya, kalau saat misalkan ada barang di bawah, ini automatically berhenti bos. Nah, ini yang menjadi value dari lift ini. Jadi otomatis gitu. Gue tekan. Ya, gue tekan lagi. Nah, Lagi. gue sih. Nah, jadi kalau misalkan worry ini, takut pas lagi lift turun, ada anak gitu ya, nauzubillah min dzalik ya, ada anak di bawah misalnya gitu ya. Jangan khawatir, karena ini so pasti akan berhenti bos. Oke, gue lanjutin karena kasihan, dia kentang di tengah, biar dia sampai beres. Silahkan lanjutkan. Oke, begini nih bos. Jadi buat apa sih yang kursi roda gitu ya? Nah, jadi kalau saat misalkan di rumah ya, ada orang tua kita yang memang sudah tidak memungkinkan lagi secara fisik untuk naik tangga, bisa pakai ini. Atau misalkan ibu hamil, kondisi kehamilan misalkan agak rawan, bisa pakai fasilitas ini, jadi bisa aman dan kondusif. Gitu bos. Keren ya, value banget dari rumah teras Pejaten. Nah, ini adalah kamar sebenarnya. Jadi peruntukannya terserah. Apakah ini mau dijadikan kantor ataukah mau ini dijadikan kamar, ini boleh. Adapun dari rumah contoh ini ya digunakan sebagai area kantor. Ya, kita lihat ya. Ini ada meja, semua dari material HPL ya bos ya. Ini juga sama, ada kemeja di bawahnya dan ini ada ambalan yang seperti ini ya. Ada kursi 2 dan di belakang ada kursi untuk bos. Ya, ini kamar anak lah mungkin ya, kamar anak. Dan ini ada kabinetnya. Tuh, ada laci-lacian seperti ini. Jadi bisa untuk menyimpan barang, bisa dipastikan area bawah tidak akan berantakan. Dan ini ada area meja belajar. Ada kabinet yang dipasukkan. Ini ada lemari yang pas. Ya, ini adalah bisa dibilang toilet darurat ya, karena posisinya berada di bawah tangga ya. Ini pakai material keramik,
Bawahnya juga sama, ini Dove, yang ini glossy ya. Ini sudah dilengkapi sama bukan rain shower, ini udah dikasih shower ya, bukan rain shower ini. Oke, ini dari stainless, ada wastafelnya kecil seperti ini, dan ada toilet. Ini American Standard, bro. Kita ke atas, gue pengen bahas dulu untuk posisi railingnya. Ini adalah besi hollow yang silinder, jadi bulat gitu ya bos ya, bukan yang kotak. Untuk bawahnya ini dikasih kayu, jadi dijamin keset tidak akan meleset. Oke, kita ke atas. Yang menarik juga adalah di tangga ini dikasih lampu, dibikin kesan estetis ya. Jadi area tangga ini tidak gelap. Sekarang kita ada di lantai 2-nya bos ya. Jadi lantai 2-nya ini diperuntukkan untuk area chicken, area kitchen ya. Ini ruang makannya dulu yang akan kita bahas ya. Ada bisa buat 4 orang di sini. Ini dari APL ya, dan ini dari plat besi, plat gitu ya. Nah sekarang ke kitchen setnya. Secara ukuran proporsinya ini sangat pas menurut gue ya, dan ini sangat maksimal banget dan ini keren banget ya. Dari area bawahnya ini dari solid surface, dan ini warna gelap, warna hitam bos ya. Nah bagian backsplace-nya ini dikasih yang kaca ya. Ini clean lah, ini clean bro. Ini dibikin bronze gitu. Oke. Nah ini ada cooker hood. Oke. Jadi bukan Robin Hood bro, ini cooker hood. Jadi untuk menghisap asap ya bos ya. Ya bagian atasnya ya, ini ada tempat untuk nyimpan piring dan lain sebagainya seperti ini. Ya, ambalan-ambalannya ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam hal ya, terserah daripada pemilik rumah nantinya. Dan ini ada lemari-lemari bagian dalamnya besar-besar ya bos ya. Bahkan di bagian atasnya pun tidak mati tapi ini aktif. Ini bisa dibuka dan ini bisa diisi bos. Ini dari material HPL. Gue pengen nunjukin. Tadi kan kita ngeliatin dari bagian bawahnya. Ternyata ini bagian atasnya lantai 2 seperti ini. Nah, ini ada pintunya bos. Nah, pintunya ke sini, lu tinggal naik aja ke sini, dan lu pijit, ini akan nutup sendiri. Gitu. Berhubung gue masih harus nge-review yang lantai 3, gue nggak akan naik lift dulu. Nanti kalau mau closing, gue baru naik lift. Gue pengen nunjukin ini dulu, kamar mandi ya. Nah, ini kamar mandi utama, bisa dibilang seperti itu. Kamar mandi utama dari 2 kamar. Nah ini ada wastafel ya, American Standard ya, seperti ini. Ini ada lemarinya betul kan, odol, sabun, shampoo dan lain sebagainya bisa lah disimpan di sini. Dan ini ada kaca cleannya gitu bos. Bagian belakangnya ini dari material keramik ya, keramik yang glossy. Bawahnya pun keramik, tapi kalau ini lebih yang Dove ya. Ini toilet, dan ini ada kaca temper. Dan bagian sebelah sini ada rain showernya, dan jangan lupa ini ada sedikit undakan sekitar 2 atau 3 cm sehingga airnya bisa masuk dengan baik, tidak akan menggenang ke bagian sebelah sini. Oke, nah ini ada water heater bro ya. Water heaternya ini bentukannya seperti ini, warna putih, jadi bisa dimanfaatkan kalau misalkan malam-malam sekalipun habis melakukan aktivitas malam, lu jangan khawatir, tidak akan kedingin. Ada water heater bos, bisa malam-malam mandi. Kita lanjut sebelum gue pengen masuk ke sini belum. Nah ini kan connecting door, jadi langsung ke kamar utamanya. Kemana bro? Bonan malah lewat sini. Oke, ini kamar utamanya seperti ini. Kalau gue lihat kamar utamanya ini kesannya tropis ya, yang ketara banget. Jadi ruangannya, masing-masing ruangan kesannya itu hangat banget. Oke, dan ini master bedroomnya, ini tipikal yang king ya. Sebelah sini ini ada kabinet dan lain-lain kecil. Sebelah kanannya pun ada seperti itu. Area backnya dibikin seperti ini, dan ada lampu Dove seperti biasa. Depannya ada back wall bro. Ada back wall. Ada tali-talian seperti ini ya. Di bawahnya dilengkapi dengan kabinet banyak ya, seperti ini. Dan ini ada meja rias ya, tinggal dikasih lah beberapa atribut untuk merias diri, dan barang-barangnya bisa disimpan di sebelah sini. Oke, lemarinya
punya lampu otomatis. Jadi kalau misalkan dibuka, khawatir misalkan salah milih warna atau misalkan mau ngambil kemeja, yang keambil kok daster. Jangan khawatir bos, ada lampunya bos ya, keren ya lemarinya seperti ini. Bagian atasnya itu bisa simpan supply ya dan lain sebagainya, bisa simpan di personal bro. Oke, ditutup langsung mati bro. Nah ya, ini seperti ini ya, jadi dikasih kaca dark gitu, dan itu langsung mati. Kok nggak mati ya? Matinya nanti tidak secara langsung, nanti juga mati, nggak usah ditunggu bro. Dia emang begitu, nanti kalau sudah waktunya juga mati. Ya, sekarang di kamar anak ya bos ya, kamar anak seperti ini. Nah enak, ini kesan Japanese banget bro. Kenapa? Karena dibikinnya jadi terkesannya di lantai sebenarnya ya. Terkesan dibikin lantai, dibikin tidak terlalu tinggi, bisa kesini dulu anaknya, baru tiduran ya. Tiduran bukan biduran ya, tiduran bro. Nah ini juga ada laci-lacian, jadi barang-barang tidak akan bisa berantakan bos. Gitu, siap. Seperti ini area meja belajarnya, lengkap banget. Ini buat digantung, siap. Nah, untuk ditumpuk-tumpuk pakai lemari sebelah sini. Yes, bentukannya seperti itu. Ya, sebelum kita naik, gue pengen jelasin bahwa lantai ini menggunakan material homogeneous style. Jadi kesannya kesan granit ya, dan ini ukurannya 90 kali 90. Kalau untuk ukuran yang segede ini, jadi keren banget bos. Jadi garis-garisnya jadi nggak banyak, sedikit karena ukurannya 90 kali 90. Kita lanjut ya bos. Lantai 3-nya nih. Kayak gini. Jadi ini ternyata masih ada area open ya. Jadi kalau misalkan pengen ngejemur diri, ya kan, ngejemur baju, bisa di sebelah sini. Space-nya masih sangat luang. Jadi kalau misalkan jemur-jemur, bisa dipastikan tidak akan kelihatan berantakan untuk bagian depan rumahnya. Ya rumahnya ini bisa bilang sangat banyak ventilasinya. Jadi terjamin rumahnya tidak akan gelap gitu bos. Ya, kita lihat aja. Ini jendela-jendelanya, ini yang ada aktif. Jendela aktif gede. Belum lagi jendela matinya, ini pun gede. Dan ini memberikan efek pencahayaan untuk rumah ini, jadinya sangat maksimal. Kalaupun nggak pakai cahaya sekalipun, pakai lampu maksudnya, rumah ini udah kelihatan terang bos. Siap? Nah, ini juga yang membuat rumah ini secara udara akan lebih didapatkan karena dari area open ini ternyata masih ada roster masuk ke area lift. Karena kebetulan area liftnya kan memang open, walaupun bagian atasnya masih tertutup ya. Mesin hidrolik, lu bisa lihat di sini, mesin hidrolik. Jadi memang untuk pengguna listriknya sendiri terpakai ketika posisi ada yang mencet dari bawah sampai dengan ke atas. Nah, kalau dari posisi atasnya ke bawah itu tidak menggunakan media listrik. Ini akan memungkinkan pemakaian listrik jadi akan lebih efisien dan lebih hemat. Karena hidrolik listriknya hanya ke atas saja. Gitu ya bos ya. Di lantai 3 ini ternyata bisa dibilang cukup lengkap lah ya. Di sebelah kanan gue ini ada kamar untuk ART ya, kamar ART ya. Dan di seberangnya gue prediksi ya, kalau dengan ada ambalan-ambalan seperti ini adalah untuk menyimpan pakaian ya, yang ditumpuk-tumpuk seperti ini, yang ART kemudian memakai area ini untuk area nyetrika. Prediksi gue seperti itu. Ini penggunaannya dibikin seperti itu, dan ini ada kabinetnya gitu kan. Nah, ini ada menyimpan baju-baju yang belum disetrika, disimpan di sini bos. Ini ternyata inspirasi furnish yang diberikan sama rumah tipe ini. Untuk kamar mandi ini sendiri, ini bisa dibilang dibikin simple aja, tidak terlalu banyak terdapat atau segala macam, itu tidak ada. Jadi dibikin ada shower aja, dan ada toilet. Ini dari bahan keramik, polosan nggak ada apa-apa lagi di sini, dan ini ada gantungan aja gitu ya. Nah ini kalau mau digunakan sebagai kamar itu boleh, tapi kebetulan kalau untuk contoh yang dilihatin sama tipe rumah ini dibikin jadi area keluarga gitu bos. Ada sofa seperti ini, ada TV di depannya, ada kabinet di bawahnya gitu bos. Ya, ini sofanya pun memungkinkan kalau misalkan mau sambil tiduran,
Ini bisa nih, ini diselonjorin, sengaja memang dibuat untuk itu tuh, ya. Oke, bisa begini, nonton TV deh, kayak begitu. Dan ini ada beberapa rak yang bisa dimanfaatkan, misalnya untuk nyimpen majalah, ya, atau nyimpen apapun di sini, ini bisa dipakai untuk di area ini. Nah, bagian atasnya kita lihat ya. Jadi memang area yang kerucutnya ini, bagian atapnya ini memang dibikin mentok mengikuti bentuk dari area gentengnya ya. Jadi plafonnya ini langsung mengerucut begitu bos, tidak dibikin flat ya, tidak dikasih plafon, langsung nempel, langsung menuju ke area gentengnya, nempel seperti itu, dan bisa membuat ventilasi udara di area ini jadi begitu lengang dan bagus secara sirkulasi ya. Ini dikasih lapisan HPL menurut gue ya, kasih lapisan HPL, jadi kesan hangatnya jadi nyatu dari atas sampai dengan ke bawah, dikasih ornamen-ornamen yang kesannya Japanese gitu ya. Ini keren banget bos, ternyata nggak dikasih plafon atasnya, langsung mentokin ke atas gitu. Sekarang kita ke area balkonnya bos. Ini area balkonnya, jadi untuk area balkonnya ini bisa memberikan kapasitas tempat duduknya banyak sebenarnya. Kalau untuk kursi kan ini sudah disediakan untuk 2 kursi ya. Tapi ini pun bisa untuk duduk ya bos ya. Duduk, ini ada mejanya, di bawah pakai material keramik ya, keramik bermotif. Ini juga sama, keramik bermotif seperti ini. Dan yang keren lagi bos, ini ada sunroofnya. Nah, jadi kalau misalkan lu pengen melihat matahari ya, lu ngerasa hati lu gelap, pikiran lu gelap, lu lihat matahari, lu buka ini. Atau misalkan pas malam mau lihat apa Bundan? Melihat bulan merindu, ya kan? Atau bintang kejora, melihat bintang, ya kan? Lu bisa buka ini. Oke. Namun kali ini siang hari, gua nggak bisa melihat bintang dan nggak bisa melihat bulan. Gua tutup lagi ya, karena panas bos. Oke. Ya. Bos, teras Pejaten punya beberapa value bos. Yang pertama ada burial gate atau pakai akses card khusus untuk masuk ke dalam posisi townhouse-nya. Yang kedua, one gate system dan security 24 jam bos. Gitu. Nah, gue pengen spell lagi. Akses apa saja sih, kemana aja sih yang strategis dari teras Pejaten ini. Di awal kan gue udah opening ya. Gue lengkapin lagi nih. Lokasi strategis 2 menit ke Universitas Nasional atau UNAS, 5 menit ke Mall Pejaten Village, 5 menit ke Rumah Sakit Siaga, 6 menit ke Sekolah Al-Azhar, 7 menit ke Pintu Tol, dan 5 menit ke Stasiun Pasar Minggu gitu. Untuk rumah sekeren ini sudah plus lift ya, secara 3 lantai, kamarnya banyak. Dibuka dengan harga 3,7 miliar. Oke, keren banget dong bos rumahnya. Oke, siap. Brothers Indonesia pamit untuk review istimewa kali ini. Punya value dan punya keistimewaan ya. Gua pengen cabut dan gua mau pakai akses ini. Bye. Gimana caranya sih lo? Hah? Caranya gimana sih? Jadi lu harus pantengin konten ini dari awal sampai dengan ada beberapa keistimewaan yang dimiliki. Akan kita review adalah tipe Topaz. Bangunannya sini, 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 terus ke sini ya.